Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Udah semangat ya buat belajar matematika? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini jangan lupa untuk absen di link Google Form yang kakak bagikan ya. Jangan lupa, nanti malah sampai dianggap alfa karena lupa nggak absen ya. Nah, di sini kakak akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, dasarnya kalian harus memahami mengenai Pythagoras yang tadi udah direview oleh Kak Sri ya. Jadi ketika kalian udah paham tentang Pythagoras, pasti akan lebih mudah memahami tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita langsung aja ya. Di sini kakak punya nih segitiga ABC dengan siku-siku di C. Nah, siku-siku adik-adik udah paham ya mana yang disebut siku-siku? Nih ya, itu tanda siku-siku. Nah, di sini ketika panjang sisi AB di sini ya, kita sebut dengan C. Kenapa disebut dengan C? Ada yang tahu? Karena menghadapnya sudut C. Ya. Terus untuk selanjutnya itu ada AC. Sebentar. AC. AC kita sebut dengan B. Kenapa B? Karena menghadapnya ke sudut B, ya. Dan yang terakhir BC kita sebut dengan A. Kenapa kita sebut dengan A? Karena menghadapnya ke sudut A. Jadi ingat-ingat, panjang sisi itu sesuai dengan sudut yang dihadapinya. Ketika panjang sisi AB menghadap sudut C itu disebut dengan C. Ketika panjang sisi AC menghadap sudut B, maka itu disebut dengan panjang sisi B. Dan ketika panjang BC menghadap sudut A, itu disebut dengan panjang sisi A. Oke? Nah, setelah ini kita akan membahas tentang besar sudut pada segi tiga ya. Di sini ada sudut BAC, tengah-tengahnya ada di A, sehingga kita sebut dengan alfa. Ketika sudut ABC, tengah-tengahnya ada di B, sehingga kita sebut dengan beta. Ini beta, ini alfa. Dan yang terakhir ada sudut ACB, tengah-tengahnya ada di C. C ini tadi sudut siku, sehingga sudutnya itu 90 derajat. Oke? Nah, di sini dilihat dari sudut alfa. Bentar, kita hapus. Kita lihat dari sudut alfa ya. Sudut alfa ada di sini. Nah, yang di depannya alfa itu disebut dengan sisi depan ini. Oke? Yang di depannya alfa itu sisi depan. Selanjutnya, yang di depannya siku-siku itu itu sisi miring ya. Jadi ingat, nih misalkan ada segitiga lagi. Sini alfa, sini siku-siku. Yang di depannya alfa, ini alfa ya. Di depannya berarti ini depan. Yang di depannya siku-siku ini adalah miring, oke? Berarti yang satunya itu samping, yang ini ya, yang bawah sendiri itu samping. Sampai sini paham? Diingat-ingat, intinya adik-adik harus ingat, yang di depan alfa itu pasti sisi depan, yang di depan siku-siku itu pasti sisi miring, dan yang satunya itu pasti sisi samping. Sampai situ paham? Nah, ketika sudah paham, adik-adik akan memperoleh perbandingan panjang sisi, yaitu sin, cos, tan. Untuk rumus sin, itu udah pasti BC per AB sama dengan A per C. Untuk rumus cos, itu AC per AB sama dengan B per C.
Dan rumus tan itu BC per AC sama dengan A per B. Nah, ketika adik-adik lupa tentang rumus ini karena banyaknya rumus matematika ya, adik-adik bisa lebih mempermudah dengan singkatan. Nah, kakak tanya dulu, tadi yang di depan alfa itu sisi depan. Ini berarti depan ya, karena di depan alfa. Sebentar. Untuk alfa di depannya itu sisi depan. Selanjutnya, yang di depannya siku-siku. Ini siku-siku, ini sisi miring ya. Miring, depan, samping. Ya. Nah, di sini ada 3 singkatan. De itu depan, mi itu miring, sa itu samping. Diingat-ingat ya. Ketika rumus sin, apa itu rumus sin? Yaitu sin demi. Sin sama dengan depan dibagi miring. Berarti depan sini dibagi miring. Ini rumus sin demi. Selanjutnya, untuk rumus cos itu rumusnya cos samping, yaitu cos sama dengan samping dibagi miring. Oke? Dan yang terakhir itu ada tan desa. Tan desa sama dengan tan sama dengan depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Yang intinya itu adik-adik harus paham mana itu depan, samping, miring. Jadi ketika adik-adik nggak bisa menentukan depan, samping, miring, maka bisa dikatakan bisa keliru mengetahui sin, cos, tan. Oke, jadi adik-adik harus paham yang disebut depan itu pasti depannya alfa, yang disebut miring itu depannya siku ya. Sampai sini paham? Ketika paham, kakak punya contoh soal nih. Di sini ada alfa di sini berarti depannya yang mana? 8. Ini depan ya. Nah, untuk sampingnya itu yang di depannya siku berarti yang mana? Ini samping ya. Oke, berarti untuk sin demi, sin sama dengan depan dibagi miring. Depannya tadi 8 dibagi miring 10, makanya 8 per 10. Cos, rumusnya cosami, berarti samping dibagi miring. 6 dibagi 10. Dan tan desa itu depan dibagi samping. Depannya tadi 8, sampingnya 6. Oke, sampai sini paham? Nah, ketika di sini ada satu lagi, alfanya ada di sini, berarti depannya di mana? Betul, depannya di sini. Nah, siku-sikunya ada di sini, berarti miringnya ada di sini ya. Oke, bisa paham? Nah, ketika sudah, silakan kalian kerjakan 2 soal ini. Yang pertama, tentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Kayak tadi, yang depannya alfa itu disebut sisi depan, depannya siku-siku itu sisi miring, dan yang satunya itu sisi samping. Dan yang kedua, tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Ya, ketika yang belum ada berarti silakan kalian cari dengan cara Pythagoras. Oke, selanjutnya nanti dikerjakan, dikirimkan ke grup ya. Oke, nanti kita bahas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.